Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UT Malang, ini penampilan perdana kita dalam podcast ya. Kita akan membahas berbagai hal tentang aktivitas kegiatan yang ada di UT Malang. Kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa karena hari ini atau siang ini kita masih melaksanakan ibadah puasa. Oke, tema bincang-bincang sesi perdana kali ini karena bertepatan dengan tutorial, maka kita sedikit akan membahas tentang tutorial. Untuk itu, kami sudah menghadirkan narasumber kita, yaitu Ibu Esti Kurniawati, salah satu dosen FKIP yang ada di UT Malang, yaitu Prodi PG PAUD. Selamat siang, Ibu Esti. Oke, Oke, ini beliau ini yang akan membahas tentang tutorial kali ini, teman-teman. Saya yakin di benak teman-teman masih banyak yang belum paham seperti apa sih sistem kuliah di UT, tutorial itu apa dan sebagainya, terutama bagi teman-teman yang semester 1. Kebetulan hari ini juga bertepatan mulai tutorial. Oke, kita bahas ya. Siapa tahu teman-teman nanti ada pertanyaan atau apa, silahkan nanti disimak, nanti bisa dikomen di YouTube-nya UT Malang. Oke, Bu Esti, kita mulai ya. Oke, kegiatan tutorial, Bu. Banyak sekali pertanyaan. Apa sih tutorial itu? Jadi ini tutorial yang ada di UT Malang atau yang ada di UT itu adalah layanan bantuan belajar Oke. ya. Jadi satu bentuk layanan bantuan belajar di garis bawahi ya, layanan Bantuan bantuan belajar. belajar. Jadi bantuan ya. Iya, Oke. bantuan belajar. Jadi artinya tanpa tutorial mahasiswa itu sebetulnya bisa belajar mandiri sebetulnya, Oke. bisa belajar sendiri. Atau belajar mandiri itu artinya bukan belajar yang sendirian ya, Hmm. tidak seperti itu, tetapi sebetulnya bisa berkelompok, tetapi aktivitas belajar itu diinisiatif atau diinisiasi dari si mahasiswa itu sendiri. Dirinya Ya, sendiri. Oke. betul. Berarti motivasinya itu harus dari diri sendiri. Betul. Tutorial ya. Jadi teman-teman, Bu, boleh dong kalau teman-teman itu tidak tutorial. Boleh sebetulnya. Nah, kegiatan Hmm. tutorial ini ada bobotnya, Mas. Oke. Nah, Pak Roni, jadi ada bobotnya yang nanti akan memberikan kontribusi pada nilai akhir dari mahasiswa itu sendiri. Oke. Bentar, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ada berapa macam sih tutorial yang ada di UT itu? Nah, Oke, itu. ya. Jadi layanan bantuan belajar di UT itu ada yang namanya tatap muka, yang Mm-mm. dulu memang ada namanya tatap muka. Oke. Kalau sekarang disebutnya web atau tutorial Tutorial webinar. webinar. Iya. Itu bagi mahasiswa. Nah, itu bagi mahasiswa yang pendas apa namanya? Yang sipasnya sipas semi. Jadi nanti ada Oke. dia ada apa namanya? Webnya dan ada tutorial online-nya. Itu Jadi yang tuh web prodi apa aja, Bu? oke, yang web ada prodi PG PAUD dan PGSD. Oke, Dan ada teman-teman. satu lagi Mas Pak Roni yang Mm-mm. untuk yang non pendas itu untuk yang mahasiswa bidik misi atau Oke. mahasiswa CSR Mm-mm. atau mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari UT Mm-mm. itu dia namanya SIPAS penuh sehingga atau SIPAS semi kalau sekarang ya. Oke. SIPAS semi dia sekarang wajib untuk tutorial tatap muka dan ada nanti tutorial online-nya. Jadi setengah-setengah gitu. Oke. Jadi teman-teman, kita garis bawahi bahwa TTM namanya, Mm-mm. tutorial tatap muka tadi itu. Terus Betul. selain TTM apa itu? Nah, kalau TTM atau web sudah ada lagi tutorial online. Nah, tutorial online ini kita masuk pada namanya link atau website namanya Oke. e-learning.ut.ac.id gitu. E-learning ya. Betul. Jadi ada tutorial tatap muka Tatap atau muka TTM atau yang web yang diganti to web web tadi. betul.
terus ada tutorial Online, online di betul. e-learning. Di e-learning. Jadi syaratnya mereka harus, misalkan yang e-learning syaratnya harus Melakukan aktivasi dulu, oke. mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online. Oke. Yang itu biasanya setelah mahasiswa registrasi, nanti ikuti perkembangan yang ada di UT atau melalui websitenya UT Malang, kapan pengisian kesediaan mengikuti tutorial online itu dimulai. Teman-teman bisa melihat informasi itu di website atau di IG-nya UT Malang, karena itu ada batas waktunya. Jadi sebelum kegiatan tutorial, teman-teman diminta untuk mengisi form kesediaan tutorial sehingga NIM teman-teman itu dapat dimasukkan atau di-enroll ke kelas tutorial online. Oke, Gitu. jadi ya teman-teman mungkin yang kemarin sudah setelah registrasi terus aktivasi dan klik kesediaan gitu ton, saya yakin sudah keluar semua ini Siap. mata kuliahnya. Betul. Terus Ibu, Ya. seandainya mereka itu lupa klik kesediaan mengikuti tuton, solusinya gimana? Nah, nanti lapor saja ke UT Malang, nanti akan kita komunikasikan ke PBB atau Pusat Bantuan Belajarnya agar NIM tersebut bisa dimasukkan atau di-enroll sebelum batas waktu tutorial mulai. Oke. Gitu. Terus kalau sudah lewat nih gimana Nah, nih? kalau sudah lewat ya tidak bisa, harus mengulang lagi di semester berikutnya. Berarti selain tutorial berarti ada ya? Oh, jadi gini, ada satu lagi Pak Roni yang namanya tutorial mata kuliah. Nah, atau yang disebut TMK. Jadi mahasiswa yang tidak ikut tuton atau tuweb, asal mata kuliah itu bukan mata kuliah praktik Pak Roni ya. Dia bisa masuk, nanti dia akan terjaring pada tutorial mata kuliah, tugas mata kuliah ya gitu, sehingga mahasiswa nanti diminta untuk TMK itu seperti apa atau tugas mata kuliah itu seperti apa. Nah, mahasiswa nanti terus mengikuti perkembangan yang ada di UT. TMK akan dibuka selama 3 kali dalam satu masa registrasi atau satu semester, istilahnya begitu. Jadi ada TMK 1, TMK 2, dan TMK 3. Ngapain aja itu? Gitu kan ya. Di TMK 1, TMK 2, TMK 3 itu ngapain, Bu? Nah, mahasiswa nanti diberikan tugas. Gitu. Mengerjakan tugas sebagai pengganti tutorial online ataupun tutorial webinar gitu. Nah, tugasnya nanti bisa di-download, tetapi ada waktunya ini Pak Roni. Jadi tidak langsung gerudukan ya, misalkan tugas 1, 2, 3 langsung dikerjakan. Bu, saya maunya dikerjakan sekarang aja. Oh, tidak bisa. Semua ada timelinenya. Jadi TMK 1 itu berlangsung kurang lebih biasanya 2 minggu. Nanti TMK ya biasanya seperti itu. Nanti TMK 2 1 minggu jangka waktunya, TMK 3 juga 1 minggu. Mahasiswa mengunduh soal yang ada di sana, kemudian mengerjakannya dan diupload kembali ke laman tmk.ut.ac.id. Oke, gitu. Jadi intinya bagi teman-teman yang tidak ikut tutorial karena satu hal atau apa ya, maka gantinya TMK, akan terjaring di TMK, tugas mata kuliah. Betul. Gitu ya. Syaratnya Pak Roni itu bukan mata kuliah praktik. Oke. Kalau mata kuliah praktik berarti mahasiswa harus meregistrasikan kembali di semester berikutnya. Oke, gitu. Jadi itu teman-teman ada beda ya, mata kuliah praktik sama non praktik. Mata kuliah praktik itu kayak kalau PGSD, PKM, PKP itu kayaknya. Betul. Oke. Terus Bu, ini saya misalkan nggak ikut nih tutorial, berarti kan TMK. Kira-kira bobotnya sama nggak Bu? Nah, soalnya teman-teman ini banyak yang khawatir. Jangan-jangan karena TMK akhirnya nilai saya jelek gitu. Jadi gini ya, mahasiswa atau sahabat UT, jadi masing-masing tutorial itu ada bobotnya masing-masing. Kalau untuk tuton itu bobotnya 30%. 30%. Ya, dicatat ya, diingat-ingat. Jadi kalau tutorial online bobotnya adalah 30%. Lalu kalau tutorial tatap muka atau webinar bobotnya adalah 50%. Lumayan tinggi juga ya. Kemudian yang TMK itu bobotnya 20% Pak Roni. Gitu. Karena kan ada waktunya 1 minggu, kemudian bisa open book. Nah, ini yang dimau mahasiswa kan ya. Lebih ringan kan lebih ya. Ringan, ya. Betul. Kan malah
searching dulu Iya. cari jawaban dan sebagainya. Cuman gini Pak Roni, kalau menurut saya lebih enak memang harusnya ke Tuton atau ke Tuweb. Karena apa? Kalau di Tuton atau Tuweb itu mahasiswa lebih leluasa untuk mendapatkan feedback dari Oke, si tutor siap, gitu. siap, siap. Sehingga kalau TMK kan gini, mahasiswa mengerjakan tugas, kemudian ini benar nggak sih pekerjaanku kemarin dinilai Mm-mm. berapa ya, kan gitu bertanya-tanya kan, bener nggak pekerjaan kemarin yang jawabannya kemarin itu bener apa nggak, dapat nilai berapa. Tapi kan mahasiswa nggak dapat feedback nih Tuh. gitu. Kekurangannya ada di mana. Tapi kalau di Tuton dan di Tuweb, Mm, kalau Tuton itu kan kita ada diskusi, ada diskusi. sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan feedback dari si tutor tersebut. Langsung kelihatan nih nilainya. Iya, betul. Dan bisa langsung japri, Message berkirim, ya. ya, berkirim pesan atau email Heeh. kepada si tutor melalui akun e-learningnya mahasiswa Terutama yang gitu. nilainya jelek nih, Ya, protes ke tutornya. betul, Boleh berarti ya? Oh, boleh. Karena boleh. gini, saya sendiri sering Pak Roni mendapatkan pesan Mm-mm. dari mahasiswa mengenai kenapa nilai saya Mm-mm. kok jelek, nilai Ini. akhir ya, Iya, nilai iya. akhirnya kok jelek gitu. Nah, ternyata mahasiswa ini masih belum paham mengenai bobot-bobot tadi. Mm-mm. Karena apa? Dari bobot-bobot tersebut itu hanya punya kontribusi 50%, 30% Tuton, TMK 20%. Mm-mm. Tetapi itu tidak ada gunanya jika nanti UASnya si Oke, mahasiswa tidak bagus, oke, nilai UASnya oke. gitu. Sehingga ada nanti keterang atau syarat minimal, misalkan UASnya Mm-mm. mahasiswa itu minimal 30% dari nilai maksimal. Oke. Kalau kurang dari 30%, nilai yang bobot 30% yang Tuton, terus tuh webnya 50%, TMK 20%, itu nggak ada gunanya Pak Roni. Gitu. Oke, jadi selain memperhatikan prosesnya saat Mm-mm. tutorial, juga harus memperhatikan ujiannya. Ujiannya, Karena memang ujian betul. itulah akumulasi dari semua nilai nanti Mm-mm, ya. betul. Oke. Jadi nggak ada gunanya mengikuti gini. Banyak kan yang mahasiswa tuh tanya gini, Bu, saya itu sudah sering ikut tuweb loh, Bu. Tuwebnya aku tuh masuk terus. Atau tutornya saya ini 8 kali. Tugasnya mengerjakan. Tugasnya mengumpulkan tepat waktu. Saya ikut diskusi. Nah, tapi kenapa nilai akhir saya begini? Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh si mahasiswa Oke, oke, gitu. oke. Jadi minimal nilai ujian akhirnya nanti harus 30% dari nilai maksimal Oke. gitu. Itu ya Kan teman-teman. nilai maksimal kan 100, jadi bisa 100. dikalkulasi sendiri nih, kalau Hmm. 30%-nya berarti harus berapa nilaiku, kira-kira begitu. Berarti jangan sampai di bawah 30%, 30%. Oke. betul. Terus Ibu, ini yang mahasiswa baru terutama pertanyaan di tutorial online itu ada apa saja sih? Oke. Gitu. Ya, di tutorial online itu ada satu namanya sesi-sesi ya. Ada sesi Heeh. satu sampai kalau di tutorial online malah ada prasesinya biasanya. Oke. Biasanya khusus untuk mata kuliah yang praktik gitu Mm-mm. ya. Karena saya sering mengampu yang PKM, PKP, Mm-mm. terus sekarang karya ilmiah nih. Oh, Nah, karya ilmiah. karya ilmiah sekarang pindahnya ke Tuton ya teman-teman ya. Kalau dulu karya ilmiah nyambungnya ke PKP, PKP, PKP. Iya. heeh. Kalau sekarang karya ilmiah atau PAUD atau PDGK 4560 itu Hmm. pindah ke ke Tuton. Tutor. Meskipun yang dibuat karya ilmiah itu bisa berasal dari laporan PKP yang teman-teman sedang kerjakan Mm-mm. ataupun dari teman-teman penelitian sendiri di luar itu gitu. Oke. Nah, kemudian di Tuton itu karena ada prasesi, kemudian ada sesi 1 sampai 8, di sana juga ada menu untuk diskusi. Diskusi. Oke, Jadi teman-teman. diskusi tiap sesi itu sudah ditentukan di Oke. laman e-learningnya teman-teman Hmm. gitu. Jadi teman-teman tinggal mengikuti apa sih topik diskusi sesi 1, sesi 2, sesi 3, 4 dan seterusnya. Oke. Teman-teman tinggal meninggalkan di sana pendapat atau komentar, boleh berdiskusi atau menanggapi pendapat dari teman-temannya boleh.
gitu. Oke. Menanggapi kemudian kalau misalkan nih saya sebagai dosen, kemudian saya mengisi apa namanya menilai dari pendapat si A misalkan pada mata kuliah PKP gitu. Nah, saya akan memberikan pendapat di sana atau memberikan komentar atau feedback. Teman-teman boleh bertanya lagi kepada saya melalui eh, kolom diskusi tersebut. Oke, Itu. oke, betul, Nah, betul, betul. itu bisa berlangsung sampai 8 sesi. Nah, teman-teman diwajibkan mengisi atau mengikuti diskusi itu tepat waktu, teman-teman. Oke. Jangan di akhir sesi. Misalkan sesi satu itu kan berlangsung durasinya 1 minggu nih ya. Iya, betul. Ada misalkan kita mulai hari ini kan, kalau Mm, tutor mulai tanggal 10 sampai tanggal 17 misalkan. Jangan teman-teman mahasiswa jangan mengisi diskusinya di tanggal 17 jamnya jam 11 ya, malam ini ya. ini biasanya Nah, penyakit apa nah, ini? Malas. ya. Nah, kapan kalau begitu si tutor akan memberikan feedback kalau teman-teman mengisi diskusinya di akhir sesi Oke. gitu. Sementara di akunnya teman-teman, di e-learningnya teman-teman itu kalau sudah sesi tertutup, sesi satunya sudah selesai, misalkan nih tanggal 17 ya, teman-teman mau mengisi tanggal 18, itu sudah tidak bisa terbuka Pak Ron. Oke, itu Jadi ya. langsung sesi satunya kayak hilang gitu. Jadi kayak Sudah lewat abu-abu, ya. Sudah lewat. abu-abu nggak bisa diklik Nggak bisa gitu. diklaim. Tetapi kalau dosen, akun e-learningnya dosen, kita masih bisa menilai. Oke. Gitu. Terus Ibu, Iya. berarti yang menyampaikan tema itu dosen atau sudah ada di aplikasi? Oke, yang menyampaikan Membuat tema, topik topik ya. diskusi itu adalah yang membuat kit tutorialnya UT Oh, atau di mata kuliah modulnya ya. tersebut. Bukan. Bukan. Jadi ada kit tutorial tersendiri. Itu yang membuat adalah dosen UT atau dosen dari luar UT. Tetapi Oke. selain itu, setelah itu, kalau sudah dibuat oleh dosen UT atau dari dosen luar UT, prosesnya kit tutorial tersebut harus ditelaah. Yang menelaah adalah dosen UT itu sendiri. Oke. Nah, kemudian namanya kita punya master tutorial dari kit tersebut. Nah, nanti ada tugas dosen lagi yang namanya penyiapan master tutorial. Jadi sebelum tutorial berlangsung itu Harus dikaji prosesnya dulu ya. prosesnya lama teman-teman mahasiswa ya. Jadi termasuk seperti saya mendapatkan tugas untuk menyiapkan master tuton sebelum kelas tersebut digandakan. Oke. Jadi kemudian topik tersebut itu sebetulnya sudah dibuat oleh pembuat kit tutorial tadi, tetapi ditelaah dulu sebelum dimasukkan ke master tutorial. Oke. Nah, master tutor, nah sama kita sebelum tutorial itu dimulai, kelas itu dimulai, master tutor itu ditelaah kembali. Jadi apakah ada menu-menu yang kurang? Misalkan kalau di tutorial online itu Pak Roni ada namanya tugas tutorial misalkan. Nah, tugas tutorial tersebut itu sudah dilengkapi dengan pedoman penskorannya. Oke, Nah, siap. pedoman penskoran itu harus di-hide dari mahasiswa atau disembunyikan dari mahasiswa. Iya. Itulah tugas penyiapan kelas master tutor. Oke, baik. Itu. Itu tadi ya teman-teman penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu tutorial itu berapa kali tuh Bu? Jadi banyak teman-teman kalau yang di universitas reguler pertemuan itu kan sekitar 16 kali. Nah, kalau di UT itu gimana? Ya. Di UT itu 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan teman-teman. Kenapa kok tidak 16 kali seperti di kampus konvensional? Nah, ini sudah diatur oleh fakultas, oleh UT Pusat, di mana ini sudah istilahnya sudah disinkronkan 8 kali ini setara dengan 16 kali pertemuan. Oke. Karena apa? Nah ini, karena apa? Dari mahasiswa mendapatkan modul, itu sudah dihitung tutorial Mas Roni. Oke. Makanya tutorial itu, kenapa namanya tutorial atau layanan bantuan belajar? Karena apa? Setelah mahasiswa mendapatkan modul, mahasiswa bisa belajar mandiri. Ini. Nah, itu yang sudah dihitung. Ini. Jadi mulai dihitung tutorial itu dari mahasiswa mendapatkan modul sampai mahasiswa nanti mengikuti UAS. Nah, gitu teman-teman. Yang sudah mendapatkan modul kira-kira sudah dibuka belum? Sudah dibuka belum dulu? Dibuka belum. Nah, kalau sudah dibuka, sudah dibaca belum? Karena apa? Kalau tidak dibuka, kalau tidak dibaca ya
percuma. Betul. Apalagi modulnya UT itu tebal-tebal, Bu. Betul. Ya. Ya. Oke, jadi ada 8 kali tutorial atau 8 kali pertemuan. Terus katanya kan ada tugas juga nih, tugas tutorial. Itu berapa kali, Bu? Oke. Tugas tutorial maupun online, tutorial online maupun tutorial webinar, ataupun TMK yang tugas mata kuliah tadi ya teman-teman, itu sama dengan ada 3. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan tugas tutorialnya selama 3 kali. Selama 3. Nah, atau sejumlah 3 kali. Nah, kapan saja waktunya? Gitu kan ya. Tugas tutorial 1 itu dilakukan atau dilaksanakan pada pertemuan ketiga. Oke, pertemuan ketiga berarti ya. Nah, Oke. yang kedua kapan, Bu? Nah, kalau yang kedua dilakukan atau diberikan pada pertemuan kelima atau sesi kelima. Oke. Kemudian untuk tutorial yang ketiga, tugas tutorial yang ketiga diberikan pada sesi ke-7 atau pertemuan ke-7. Jadi 3 kali, teman-teman. Di TMK tadi kan juga ada 3. Betul. Di Tuton juga ada 3, di Tuweb juga ada 3. Oke. Berarti masing-masing semuanya mendapat tugas. Kalau teman-teman berarti 1 mata kuliah 3 ya, Bu ya? Betul. Berarti kalau 6 mata kuliah berarti 6 kali 3. 18. Oke. Ternyata kuliahnya lebih lebih kelihatannya nggak kuliah. Ya, betul. Ternyata lebih dari kuliah. Karena semua bebarengan, semua mata kuliah tugas 1 ya pada pertemuan ketiga. Oke. Makanya teman-teman kan sudah untuk yang mahasiswa baru khususnya kan sudah ada atau sudah mengikuti namanya OSMB atau PKBJJ. Orientasi ya. Orientasi studi mahasiswa baru atau pelatihan keterampilan belajar jarak jauhnya. Nah, di sana kan sudah diajarin bagaimana menyelesaikan, misalkan kalau semester ini teman-teman mengikuti 15 SKS. Nah, itu bagaimana belajarnya kan gitu. Itu kan sudah diajari atau sudah dilatih kan pada kegiatan PKBJJ. Oke. Jadi itu ya, teman-teman. Banyak sekali juga ternyata tugasnya ya. Oke. Terus ada yang tanya lagi nih. Saya nggak ikut tutorial karena memang terlambat aktivasi. Terus juga TMK nggak bisa. Terus nilai saya dari mana, Bu? Oke. Jadi yang nanti kalau yang tidak bisa mengikuti TMK, web maupun online ya murni dari nilai UAS-nya murni saja. Dari UAS. Murni dari UAS. Oke, gitu. Berarti nanti nilainya 100% teman-teman dari UAS. Kalau UAS-nya nggak ikut, ya udah. Wassalam. Nanti bisa ngulang lagi. Nah, nanti kan eman ya, atau sayang waktunya, sayang uangnya. Makanya teman-teman harus memperhatikan itu. Jadi silakan nanti jika ada teman-teman tanya di kolom komentar di YouTube ini, nanti juga akan kita angkat lagi tema pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Insya Allah nanti ada narasumber-narasumber lain, Bu Esti juga siap akan membantu. Oke, jika ada keluhan, ada pertanyaan atau apa, teman-teman juga bisa menghubungi WA-nya UT di 081333666924. Lalu jika ada info-info terbaru atau apapun, silakan cek di IG UT Malang, Facebook UT Malang, juga websitenya UT Malang. Baik, mungkin itu sedikit pembahasan kami kali ini ya teman-teman. Ibu Esti insya Allah akan menjawab juga akan aktif ikut menjawab apapun pertanyaan dari teman-teman. Nanti silakan di komen saja di komennya YouTube-nya UT. Mohon maaf belibet. Ini lagi siaran perdana, jadi mohon maaf teman-teman. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pagi ini. Mungkin ada kata-kata dulu dari Bu Esti. Jadi gini, pesan ya, lebih pentingnya karena ini musim tutorial ya. Jadi teman-teman saya harapkan, teman-teman saya himbau untuk aktif dalam tutorial webinar ataupun tutorial online. Kemudian jangan lupa kalau mengikuti tutorial online, pastikan teman-teman harus aktif di setiap sesinya.
kemudian jangan lupa klik kehadiran, kemudian aktif pada diskusi karena diskusinya juga ada bobotnya, walaupun tuton itu bobotnya 30%, tapi masing-masing diskusi, kemudian tugas, kemudian nanti di akhir sesi itu ada latihan sumatif dan lain sebagainya, itu juga ada bobotnya. Jadi teman-teman ikutin saja yang prosesnya yang ada di tutorial online, karena ini masih tutorial yang pertama, baru mulai, jadi teman-teman segera buka e-learningnya masing-masing, segera masuk di akun e-learningnya masing-masing. Ada pertanyaan yang terlewat tadi, Bu. Iya. Masalah soal waktu. Waktunya itu bisa jam berapapun atau gimana gitu. Tutorial. Oke. Online. Oke, kalau yang tutorial online memang waktunya terserah kembalikan lagi kepada mahasiswa. Hanya saja sesi satu tutorial, setiap sesi tutorial online itu durasinya adalah 1 minggu. Oke. Asal jangan terlewat di setiap sesinya gitu. Jadi mau buka jam 12 malam ya silahkan. Misalkan jamnya Malang dengan jamnya Aceh kan nggak sama nih gitu kan. Nah disesuaikan aja dengan kondisi dari teman-teman itu sendiri. Jadi teman-teman mau buka tutorial online mau jam 8 malam setelah selesai bekerja masih aktif asal masih di dalam sesi tanggalnya tersebut gitu. Jadi teman-teman ya, itu mungkin salah satu fleksibelnya UT. Jadi sambil kerja, sambil kuliah, karena kalau siang kerja bisa belajarnya itu malam, atau shift malam kerjanya bisa belajarnya siang. Mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf dari kami apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Nah, ini sesi pertama, nanti akan kita banyak membahas tentang UT, baik itu nanti registrasi, baik itu nanti ujian, nanti akan menghadapi ujian, akan kita juga buka sharing, bahkan live nanti, biar pertanyaan itu langsung di komentar. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.